para hadirin tamu undangan, dilanjut dengan acara yang kelima, yaitu sambutan-sambutan. Sambutan yang pertama akan disampaikan oleh perwakilan wali santri khatimin dan khatimat sekaligus ketua panitia Khatmil Quran angkatan ke-13 Al-Faqih Fatimah Az-Zahra kepada Bapak Ica Rahmat Hidayat SPDI, kami persilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Qala rabbi israh li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'dah. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Alhamdulillah, kita panjatkan puji syukur kita kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah begitu banyak melimpahkan kenikmatan kepada kita semua, baik nikmat iman, nikmat Islam, nikmatnya sehat, nikmatnya diberikan umur yang panjang, dan nikmatnya diberikan rezeki yang berlimpah berkah. Salawat serta salam semoga tercurah limpah selalu dan selamanya kepada baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kepada keluarganya, kepada sahabatnya, serta kepada para pengikutnya, termasuk kita insyaallah diakui sebagai umat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang kelak mendapatkan syafaat dari beliau. Yang terhormat Bapak Kiai Haji Khairuddin Hasbullah selaku koordinator amanat metodologi Kabupaten Karawang, yang kami hormati Ibu Erni Widyastuti sebagai koordinator amanah Tasih Kabupaten Karawang, yang kami hormati Bapak Insinyur Teguh Triyono sebagai koordinator amanah buku Kabupaten Karawang, yang kami hormati Bapak Agus Solehudin sebagai koordinator amanah sekretaris Kabupaten Karawang, yang kami hormati Bunda Hajah Ida Parida yang saat ini beliau sedang diuji kesehatannya. Kita doakan bersama. Beliau segera disehatkan kembali dan bisa bersama kita lagi. Yang kami hormati seluruh tamu undangan yang hadir di sini, Bapak dan Ibu
wali santri, Bapak dan Ibu wali santri Khotimah, yang mudah-mudahan semuanya senantiasa dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Saya mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya atas kehadiran dari Bapak, Ibu, hadirin semuanya yang menyempatkan waktunya, mengorbankan kesempatannya untuk dapat hadir berkumpul dengan kami untuk sama-sama menghadiri, menyaksikan, melihat putra-putri kami yang pada kesempatan ini dalam kegiatan Khatmil Quran di LPQ Fatimah Az-Zahra, yang mudah-mudahan semuanya para santri selalu semangat di dalam belajar, mempelajari dan menerjemahkannya serta melaksanakannya dalam kehidupan sehari-hari. Tidak hanya sekedar di lembaga pendidikan saja, tetapi dimanapun kalian berada, mulai terapkan apa yang sudah diperoleh di lembaga pendidikan Quran ini. Insya Allah siapapun yang mempelajari Al-Quran akan berkah dunia akhirat. Saya selalu menyampaikan dimanapun ketika berkaitan dengan permasalahan keagamaan, selalu mengingatkan kepada anak-anak sekalian, taklukkanlah dunia dengan ilmu akhirat. Insya Allah berkah diraih tidak hanya di dunia. Karena dengan belajar ilmu akhirat, kehidupan kita akan lebih tertata dengan baik, akan lebih berjalan lurus sesuai dengan koridor yang ditentukan, baik oleh Al-Quran maupun sunnah Rasulnya. Insya Allah apabila kita memegang teguh Al-Quran, kita akan selamat dunia dan akhirat. Terima kasih juga yang sebesar-besarnya, yang setinggi-tingginya kepada para ustadz, para ustadzah, terutama yang di LPQ Fatimah Az-Zahra, juga untuk semua ustadz-ustadzah yang dengan sangat luar biasa, dengan ketabahannya, dengan kesabarannya, memberikan bimbingan, didikan, tuntunan kepada anak-anak kami. Kami tidak bisa memberikan apa-apa, hanya doa yang dapat kami sampaikan. Semoga Allah Subhanahu wa taala senantiasa memberikan kebahagiaan di dunia dan keselamatan di akhirat untuk Bapak, Ibu, Ustazah semuanya. Kami ucapkan terima kasih atas bimbingan dan didikannya untuk Ananda Rashad Nur Hidayat. Mohon maaf untuk Raihan Alif Hafiz Nur Hidayat, karena anak saya Raihan ini dulu 6 tahun yang lalu ketika masuk ke sini, kami orang tua sempat menghentikan 1 tahun karena luar biasa. Setiap datang ke lembaga pasti sebelum mengaji itu harus mengeluarkan 20.000 untuk beli mainan. Setiap hari, kalau enggak dikabulkan pasti gogoleran. Akhirnya kami meminta pendapat ke ustazah, ke para ustadz, mohon untuk istirahat dulu. Istirahat selama hampir 1 tahun.
Kemudian memulai kembali sebelum Covid, belajar kembali. Sekitar tahun 2021 itu sudah mulai kembali untuk belajar. Kalau tidak salah di ustazah yang rumahnya terdekat waktu itu. Alhamdulillah berjalan dengan baik. Selanjutnya tidak jauh berbeda, namun sekarang mah cukup 2000. Ya, jajan 2000 minimal ya. Tapi saya bangga, saya tidak bisa seperti anak saya. Tekad saya, anak saya harus lebih pintar. Dan salah satunya kalau saya kadang suka menjadi imam, ya tadi bacaannya salah. Anak saya semuanya pasti, tiga-tiganya kebetulan alumni dari Fatimah Azhara. Kalau saya baca surat pasti ya ada yang salah. Udah, kalau ke ayah mah berani protes gak? Tapi alhamdulillah itu menjadi pemicu, mudah-mudahan saya juga nanti ke depan bisa belajar kembali. Terima kasih juga untuk dari orang tuanya Ananda Bagja Satya Wibawa. Ananda Bagja ini sempat mogok ngaji karena sebelumnya pernah masuk ke pondok. Jadi mogok nggak mau ngaji, malu katanya ngajinya sama anak-anak kecil. Kalau mau berangkat harus dipaksa sama ibunya, ngomel-ngomel terlebih dahulu ya. Nggak mau berangkat sampai ibunya menangis. Ini salah satu perjalanan yang sangat luar biasa, sehingga alhamdulillah akhirnya sampai di titik khatmul Quran. Terima kasih juga dari orang tuanya Ibnu Akhtar Fadil. Selama ngaji di lembaga kelemahannya cuma satu, capek katanya ngaji itu ya. Boro-boro ngaji di rumah aja pasti capek ya, apalagi belajar. Karena kebetulan pulang sekolahnya sekitar jam 3 harus lanjut mengaji. Tapi seiringnya waktu berjalan, alhamdulillah dinasehati oleh semua pihak, baik dari Fatimah Azhara maupun dukungan dari orang tuanya. Selanjutnya ucapan terima kasih dari Adinda Anggun Putri Karista. Selama mengaji alhamdulillah tidak ada kendala, tapi setelah masuk menjelang akhir di finishing mulai sering mogok sama ngeluh karena belum bisa ngikutin kelas katanya. Namun seiring bimbingan yang sangat luar biasa dari para ustadz dan ustazah, akhirnya bisa menyelesaikan. Selanjutnya dari orang tua Ananda Aisyah Hasna Sofia. Kendalanya ketika masuk di awal mungkin suaranya agak kecil, jadi pas baca itu agak sulit didengar karena mungkin masih malu-malu ya. Selalu di dalam catatan prestasinya adalah suara ya, yang sering muncul adalah suara. Dan ketika sekolahnya sudah mulai full day, mulai pulang sekolah jam 4:30, ngajinya agak sedikit tersendat. Tapi alhamdulillah akhirnya bisa lulus juga. Selanjutnya ucapan terima kasih dari orang tuanya Haikal Iswahyudi. Anak ini cukup lumayan panjang perjuangannya. Hari ini wisuda angkatan ke-13. Ananda Haikal ini bergabung dengan Fatimah Azhara dari angkatan ke-4. 9 tahun perjalanan yang cukup panjang, kesabaran yang sangat luar biasa ditempuh tidak hanya oleh anaknya, terus berjuang, dan orang tuanya juga luar biasa ya, terus memberikan dorongan moral maupun semangat kepada anak-anaknya
sehingga bisa menyelesaikan di pendidikan Fatimah Ajahra ini. Selanjutnya dari orang tua Azka Khaira Azkia. Awal masuk ngaji sama seperti pada umumnya anak-anak, selalu diantar dan ditunggui. Kalau tidak ditunggu maka dia akan ikut pulang dengan orang tuanya. Akhirnya orang tuanya ikut ngaji di luar. Sampai berikutnya alhamdulillah tidak ada kendala yang berarti. Dengan kebersamaan bersama teman-temannya, alhamdulillah bisa mencapai episode ini. Walaupun penuh dengan drama random bertajuk permohonan izin. Maaf Bunda, hari ini Azka tidak masuk. Itu yang seringkali muncul di WA grup. Tetapi tidak bosan untuk terus mengajak kepada anak-anaknya terus melanjutkan pendidikan. Selamat datang kepada Pak Kiai Haji Lili Wahyudi. Selanjutnya dari orang tua Muhammad Yapi Abidal. Tentunya perjalanan tidak indah seperti yang kita inginkan. Tidak semudah apa yang kita sangka. Kendala yang dihadapi setelah pulang sekolah yang cukup sore, seringkali Yapi merasa lelah. Namun tetap harus melanjutkan mengaji. Sebagai anak seusianya terkadang muncul rasa malas. Ingin bermain bola dengan teman-temannya di lingkungan rumah. Namun alhamdulillah dengan bimbingan para ustadz dan ustazah serta dukungan doa dari kami sebagai orang tuanya, Yapi dapat terus belajar dan berusaha hingga sampai pada tahun ini. Selanjutnya dari orang tua Apisa Kalista Rismawan. Kendala awal saat awal masuk TK atau pra-TK, ngaji yang harus ditungguin di dalam, bahkan kalau ditinggal selalu menangis. Terkadang dengan kesabaran yang diberikan oleh ustazah sampai harus duduk di pangkuan ustazah mengajar yang lainnya. Ini sangat luar biasa pelayanan maksimal yang diberikan oleh para ustaz dan ustazah kepada para santriwan dan santriwati. Agar bagaimana anak-anak kita bisa betah terus mengaji di Fatimah Ajahra. Yang selanjutnya dari Ananda Kapa Muspik Amrullah. Dia selalu semangat dalam mengaji karena ingin mencapai apa yang diharapkan oleh orang tuanya. Salah satunya pernah terjadi hujan besar, orang tuanya, "Nak, jangan mengaji dulu." Tetapi anaknya ngambek, bahkan berangkat sendiri ke lembaga untuk mengaji. Ini sebuah pencapaian yang sangat luar biasa semangatnya, sehingga anak-anak kita bisa mencapai di titik ini. Yang terakhir dari orang tua Nopa Afilia. Alhamdulillah dari awal mengaji selalu semangat meskipun hujan, selalu mau berangkat. Meskipun telat ketiduran tetap harus berangkat. Masya Allah. Bapak dan Ibu hadirin sekalian, hal inilah yang sangat luar biasa. Kerjasama kolaborasi antara orang tua dengan para ustazah sangat diperlukan. Tanpa dukungan dari orang tua, pihak lembaga tidak akan dapat menghasilkan murid-muridnya yang lulus. Semua itu adalah campur tangan semua pihak. Orang tua, guru, lembaga, maupun koordinator dari lembaga Qiraati. Mudah-mudahan semuanya yang hadir di sini dapat menyampaikan kepada semua tetangga kita
sampaikanlah agar mendidik putra-putrinya di Lembaga Fatimah Zahra. Insya Allah berkah dunia akhirat. Terima kasih, mohon maaf terlalu panjang karena saya ingin beda dari yang lain. Kalau yang dulu tidak pernah menceritakan keluhan anaknya seperti apa, hari ini saya ingin menyampaikan bahwa semuanya perlu perjuangan. Sendirian tanpa kekasih. Sekian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Bapak Ica Rahmat Hidayat atas sambutannya yang telah menceritakan perjalanan sekilas itu ya. Kalau diceritakan masih panjang lagi. Terima kasih Pak Guru. Sebelum lanjut kami ucapkan selamat datang kepada Bapak Ki Haji Lili Wahyudi yang alhamdulillah pada kesempatan siang hari ini sudah berada di tengah-tengah kita. Ya baiklah, untuk acara selanjutnya masih sambutan kedua, yaitu sambutan dari Kepala Lembaga LPK Fatimah Zahra atau perwakilannya kepada Bunda Siswanti untuk dipersilahkan. Semangat. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya saya mohon maaf kalau saya tidak pandai berkata, saya tidak pandai berbicara karena bukan kapasitas saya ada di sini. Saya hanya mewakili guru saya, sedangkan saya bukan siapa-siapa di sini. Bismillah, walhamdulillah, assalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa mawala. Amma ba'du. Alhamdulillahirabbil alamin. Segala puji bagi Allah Subhanahu wa taala yang telah melimpahkan rahmat, taufik dan hidayatnya kepada kita semua sehingga pada hari ini kita dapat berkumpul dalam acara Khatmil Quran angkatan ke-13 LPK Fatimah Az-Zahra dalam keadaan sehat walafiat. Salawat dan salam semoga senantiasa tercurah kepada junjungan kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta keluarga, sahabat dan kita semua selaku umatnya hingga di akhir zaman dan semoga mendapatkan syafaat di yaumil kiamah. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Yang terhormat Bapak Kiai Haji Lili Wahyudi, yang kami hormati Bapak Kiai Haji Khairuddin Hasbullah, yang kami hormati Ibu Hajah Erni Widyastuti selaku koordinator cabang Karawang, yang kami hormati para koordinator cabang dan koordinator kecamatan yang kami hormati. Yang kami hormati para ustadz dan ustazah, para orang tua, wali santri serta hadirin yang berbahagia. Semoga selamanya ada dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Pada kesempatan ini izinkan saya mewakili Kepala Lembaga LPK Fatimah Az-Zahra Bunda Hajah Ida Farida yang saat ini beliau berhalangan hadir karena kondisi kesehatannya dan saat ini sedang dalam perawatan di rumah sakit. Semoga beliau segera diberikan kesembuhan
diangkat segala penyakitnya dan dapat beraktivitas kembali seperti sedia kala. Amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Kami dari guru-guru mengucapkan selamat dan apresiasi yang setinggi-tingginya untuk anak-anak kami, santri LPQ Fatimah Az-Zahra yang telah berhasil menyelesaikan EPTAK dengan perjuangan yang sangat luar biasa. Dari mulai mengaji di Fatimah Az-Zahra, mulai dari Prateka, jilid 1, jilid 2, dan sampai di kelas finishing, sampai EPTAK pun melalui beberapa tahapan. Dari pra-EPTAK lembaga, pra-EPTAK kabupaten, sampai ke EPTAK DKI. Dan alhamdulillah pada tahun ini Fatimah Az-Zahra mengirimkan 11 anak dan alhamdulillah lulus semua. Itu semua berkat doa dan dukungan dari orang tua dan guru-guru semua. Alhamdulillah pada Khotmil sekarang ini di angkatan yang ke-13 ini merupakan pencapaian yang sangat luar biasa dan sangat membanggakan bagi kami, bagi orang tua dan guru-guru, dan kami berharap semoga keberhasilan ini bukan sebuah akhir, tetapi menjadi awal dari perjalanan untuk semakin mencintai, memahami, dan mengamalkan Al-Quran dalam kehidupan sehari-hari. Ucapan terima kasih juga kami sampaikan kepada tamu undangan, pengurus Korcap, Korcam, dan para ustadz, ustazah, guru-guru qiraati yang dengan penuh kesabaran dan keikhlasan membimbing para santri, dan semoga amal ibadahnya mendapatkan balasan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tak lupa kepada para orang tua, wali santri, khotimin dan khotimat, dan ibu-ibu yang luar biasa ini atas dukungan, doa, pikiran, harta, waktu, dan tenaga sehingga terselenggara acara Khotmil Quran di angkatan ke-13 ini. Dan kami mohon maaf yang sebesar-besarnya apabila dalam penyelenggaraan acara ini terdapat kekurangan. Mohon untuk dimaafkan. Semoga acara ini membawa keberkahan dan menjadi momentum untuk semakin dekat dengan Al-Quran. Amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Sebelum saya mengakhiri, saya mohon keikhlasan ziyadah Fatihahnya untuk guru kami. Semoga beliau diangkat segala sakit dan penyakitnya dan segera bisa beraktivitas seperti sedia kala. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir-Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Akhir kata, saya mohon maaf yang sebesar-besarnya apabila ada kata yang tidak berkenan di hati para hadirin semuanya. Mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami ucapkan banyak terima kasih kepada Bunda Siswanti yang telah menyampaikan sambutan dari perwakilan lembaga LPQ Fatimah Az-Zahra. Para tamu undangan hadirin yang berbahagia, sambutan selanjutnya akan disampaikan oleh Koordinator Qiraati Kabupaten Karawang. Kepada Ibu Hajah Erni Widyastuti, kami persilakan.
Mohon maaf, izin duduk ya. Bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sepertinya sudah lemes. Lemes ya Bu ya, udah capek ya dari pagi ya. Konsumsinya masih enggak Bu? Masih? Berarti masih harus semangat. Terima kasih Pak. Biar tidak terlalu tinggi gitu loh Pak. Kalau ini udah tinggi saya berdiri, mustami'nya duduk, sepertinya raksasa. Ya terima kasih. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Alhamdulillahilladzi hadana lihadza wa ma kunna linahtadiya laula an hadanallah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad, amma ba'd. Yang kami hormati guru kita semuanya, Bapak Kiai Haji Khairuddin Hasbullah, juga selaku koordinator metodologi, Bapak Kiai Haji Lilik Wahyudi yang alhamdulillah hadir, Bapak Kiai Haji Zainul Muttaqin alhamdulillah juga hadir. Yang saya hormati koordinator buku Abi Teguh Triyono, teman-teman koordinator Kecamatan Purwasari yang alhamdulillah hadir, Ketua MMK, dan yang saya hormati Sohibul Bait yang mewakili Abah Agus, alhamdulillah sehat. Dan yang saya hormati dan yang pada pagi hari ini sangat berbahagia, anak-anakku, para khotimin, khotimat, dan para ayah bunda, wali murid, keluarga besar dari LPK Fatimah Az-Zahra, dan seluruh hadirin yang alhamdulillah pada pagi hari ini senantiasa berbahagia. Karena kita hari ini ditaburi oleh rahmat dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Puji dan syukur, marilah kita senantiasa panjatkan kehadirat Allah atas segala kenikmatan yang sudah kita rasakan setiap detiknya, setiap menitnya. Kenikmatan-kenikmatan yang datang dari Allah yang mungkin tidak kita sadari. Karena kenikmatan itu terlalu biasa kita rasakan sehingga mungkin kita tidak menyadari dan bahkan kurang bersyukur. Salah satunya adalah kenikmatan sehat walafiat. Kita tidak merasa bahwa hari ini kita sehat adalah dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tapi ketika kita sudah merasakan ada sedikit sakit baru kita merasakan, Masya Allah, ternyata Allah itu ternyata sudah memberikan kita kesehatan setiap saat, tapi kita jarang mensyukuri. Dan mudah-mudahan kita semua yang hadir senantiasa bersyukur atas segala nikmat yang sudah Allah limpahkan tiap detiknya yang kita rasakan. Sholawat beserta salam mudah-mudahan tetap tercurah limpahkan kepada guru besar umat sedunia, Habibana wa Nabiyana wa Maulana Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dan mudah-mudahan tercurah juga kepada para sahabat, para keluarga, sahabat dan para pengikutnya, dan termasuk kita yang hadir. Dan mudah-mudahan kita diakui sebagai umatnya yang kelak mendapatkan syafaatul uzmanya di yaumil akhir. Amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah, yang pertama saya ucapkan selamat kepada para ayah bunda, para anak-anak, para siswa-siswi, para santri dari LPK Fatimah Az-Zahra, dan juga para dewan guru
yang sudah bisa mengantarkan santrinya untuk naik ke atas panggung ini, ya. Di mana sepertinya LPQ Azahra tahun ini hanya satu ya Bun ya, satu periode. Tahun yang November satu Bun, kayaknya satu ya Bun, ya Pak ya. Dua, oh dua, ya Alhamdulillah 2 kali dengan jumlah 11, Alhamdulillah dengan murid 300. Sudah berapa persenkah? Nah, jauh dari target. Ya, mudah-mudahan dengan adanya tadi sudah disampaikan oleh Bapak Wakil dari Wali Santri, di mana ada apa tadi? Riwayat. Nah, ada riwayat bagaimana santri itu bekerja sungguh-sungguh, belajar sungguh-sungguh, sehingga dengan waktu yang termasuk ya ada yang lama, ya Alhamdulillah bisa sampai. Jadi memang sebagaimana yang dikatakan di dalam Ta'limul Muta'alim, untuk mencapai atau mencari ilmu itu memang salah satunya adalah dengan waktu yang lama. Jadi tidak apa-apa, tapi kalau kita lihat metode praktis dari Qiroati itu punya target sebenarnya ya. Tetapi tidak apa-apa. Yang penting Alhamdulillah, karena ngaji itu penting, maka yang penting anak bisa tetap ngaji, walaupun dengan usia yang sudah remaja. Karena ini sulit. Makanya ketika ada anak yang ikut hotmil kok remaja itu saya Alhamdulillah bersyukur ya. Karena ketika anak sudah masuk ke SMP itu ibu bapaknya kalah. Ya, ibu bapaknya kalah. Kalau sudah anaknya rewel bilangnya capek, itu terus ibu bapaknya sudah memberikan rekomendasi kepada anaknya sehingga lapor ke gurunya. Apa? Mohon berhenti. Nah, biasanya seperti itu. Jadi kalau ada anak yang sampai hotmil, ada yang SMP, SMA luar biasa. Jadi yang kita targetkan bukan hanya anak-anak usia SD, tetapi kita juga ingin supaya para remaja itu benar-benar bisa ngaji. Atau bisa ngaji yang benar. Nah gitu ya. Jadi targetnya itu. Kita ingin menyebarkan pembelajaran pengajian membaca Al-Quran yang baik dan benar kepada seluruh lapisan masyarakat. Baik anak-anak, remaja, dewasa maupun orang tua. Jadi kalau ada tadi yang anaknya rewel, pengen ditungguin, itu ada hikmahnya. Hikmahnya apa? Orang tuanya ikut ngaji ya. Jadi punya keuntungan ya. Jadi kesabaran orang tua sudah diberikan langsung sama Allah. Kamu sabar membimbing anakmu, maka kamu pun bisa diberikan ilmu. Nah, itu luar biasa ya. Jadi yang ingin kita sampaikan dalam setiap hotmil itu bahwa kita sebagai orang tua harus memberikan support yang keras, yang luar biasa ya. Jangan lemah. Karena apa? Anak-anak itu harusnya ketika dia usianya masih anak-anak, remaja, rasa capek itu sebenarnya hanya sementara. Ketika dia sudah istirahat sebentar, capeknya sudah hilang. Yang ada adalah rasa malas. Ya. Kalau dia capek harusnya tidur. Tapi kalau dia tidak mau ngaji, yang dipegang HP. Betul Bapak Ibu? Nah, ya. Jadi kalau capek harusnya tidur. Tapi kalau masih bisa lihat HP berarti bukan
Bukan capek, tapi malas. Nah, ini harus dilawan, orang tuanya nggak boleh lemah. Ya. Jadi kalau ada anaknya ngerajuk, ya. Tapi kendala yang kedua adalah sekolah itu kadang sampai sore, ya, sampai sore. Tetapi di sekolah pelajaran agamanya tidak ada. Mereka ngaji sekolah dari pagi sampai sore, tetapi jam pembelajaran agamanya tidak ada. Maka haruslah dimasukkan kepada lembaga-lembaga pendidikan Al-Quran untuk mendapatkan ini. Kecuali ya kalau di Puri Kosambi itu kan banyak pendidikan, banyak lembaga pendidikan. Jadi anak-anak yang di TPQ yang ada di Puri Kosambi ketika dia sudah ada di SDIT, kemudian di SMPIT ya. Mereka sudah belajar ngaji dari pagi sampai sore. Karena di SDIT, di SMPIT biasanya itu ada murojaah, ada ngaji ya. Kemudian ada kegiatan-kegiatan keagamaan. Maka ketika ada anak yang malamnya masih ngaji, itu masih saya support. Kalau dia masih belajarnya, ngajinya tidak full, saya tidak akan marah. Karena apa? Dia sudah full ngajinya ya. Itu masih alhamdulillah luar biasa. Dan itu di Puri itu masih ada yang mau ngaji. Nah, kalau mereka sekolahnya di negeri, nah ini ya, di negeri itu kan cuma tidak sampai sore, kecuali dia masuk siang. Nah ini Bapak Ibu jangan kalah ya. Jadi kita memberikan semangat kepada orang tua ya. Mohon jangan sampai kalah dengan alasan anak. Alasan anak yang capek. Karena apa? Ini untuk kita juga. Bahwa Allah memberikan anak bukan sekedar anugerah, tetapi amanah. Lebih dari anugerah. Kalau anugerah itu kalau menurut saya adalah pemberian. Ya, sedangkan amanah adalah titipan. Titipan berarti kita harus tahu siapa yang menitipkan dan apa tujuan dia menitipkan. Kata Allah, saya menitipkan anak pada kalian orang tua untuk dididik sesuai dengan apa yang diajarkan oleh Rasulullah. Kata Rasulullah, didik anak-anak kalian untuk cinta kepada Rasul, cinta kepada ahli bait dan cinta kepada Al-Quran. Maka kita wajib memenuhi apa yang menjadi penitip, yang menjadi tujuan dari yang menitipkan. Ya, jadi Allah memberikan amanah bukan sekedar memberi, tetapi titipan. Kenapa bisa titipan? Kalau memberi, nggak bakal diambil. Ibu kalau sudah memberi, bisa nggak diambil lagi? Malu, ya kan? Kalau ngasih diambil lagi namanya apa itu? Nah, tapi Allah bukan hanya sekedar memberi tapi nitip. Maka Allah ketika akan mengambil tanpa ngomong, tanpa bilang, tanpa minta persetujuan. Gak ada mau ngambil, mencabut nyawa anak, laporan dulu ke orang tuanya. Hei, anakmu mau saya ambil, boleh enggak? Gak ada cerita seperti itu, ya kan? Nah, maka amanah yang diberikan oleh Allah kepada kita, mari kita jaga. Mari kita benar-benar menjaga, mendidik, mengarahkan anak sesuai dengan apa yang diajarkan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Ya, jadi alhamdulillah ketika kita sudah mendengarkan anak-anak bisa membaca Al-Quran dengan baik dan benar ya, itu rasanya sudah luar biasa nikmat. Ini sudah sebuah keberhasilan bagi para ayah dan bunda. Ayah dan bunda di sini, mohon maaf nih, dari 11 anak, nah ayah dan bundanya
Mohon maaf, apakah sudah lebih ahli dari anak-anak ini membaca Al-Qur'annya? Belum. Berarti ayah dan bunda sudah berhasil. Satu sudah berhasil. Berhasil apa? Karena kita mendidik anak melebihi kita. Ya. Dikatakan berhasil apabila kita itu mendidik seorang anak di mana anak itu bisa berhasil melebihi ilmu yang kita miliki. Kalau ada seorang guru dilebihin ilmunya oleh muridnya, kira-kira marah enggak? Enggak, ya. Tidak akan marah, justru senang. Oh, alhamdulillah murid saya kok luar biasa, lebih pandai, lebih pinter dari kita. Kita merasa berhasil. Ya. Maka keberhasilan yang sudah diberikan Allah Subhanahu wa taala pada kita semuanya kita jaga. Jangan sampai hasil yang sudah sudah diraih itu dengan susah payah tadi. Ada yang harus mengeluarkan 20.000 ya setiap hari. Kalau cuma 20.000 tidak apa-apa kayaknya. Nangisnya goler-goler itu loh. Ya kan, yang membuat orang tua mungkin ada rasa malu dan tidak enak dengan guru, ya. Jadi dengan yang sudah diusahakan demikian jerih payahnya, jangan sampai hilang. Ya, mohon maaf, banyak. Kalau kita lihat 13 angkatan berarti 13 tahun, karena hot mealnya 1 tahun sekali. 1 tahun 11, taruhlah kita memberikan rata-rata 10 kali 13 berarti sudah 130 anak yang sudah bisa membaca Al-Quran dengan baik dan benar dengan secara tartil di tingkat dasar untuk membaca. Ya, membaca sudah bagus ya. Nah, apakah 130 anak ini masih terjaga bacaannya? Karena apa? Ketika mereka sudah tidak mau ngaji, di rumah tidak pernah dibaca karena orang tuanya juga sibuk, tidak ada yang mengingatkan, maka bacaan ini bisa menjadi hilang. Ya. Jangankan bacaan, hafalan tajwid yang masih ngaji saja kalau ditanya apa itu idhar, lupa walaupun bacanya bisa, tapi kalau ditanya apa sih itu idhar, lupa. Ya, sayang yang sudah diusahakan ya, setiap hari belajar, setiap hari menghafal ya, ketika sudah finishing itu kan luar biasa waktunya ditambah ya. Sudah diusahakan seperti itu kok terus dihilangkan begitu saja ya, sungguh amat sayang ya. Jadi saya titip pesan kepada para ayah dan bunda untuk tetap menjaga putra putrinya agar tetap bacaannya terkontrol. Maka jangan lepas belajar ya, jangan lepas untuk mengaji baik di rumah maupun kepada seorang guru. Jadi kalau bisa kemarin tadarus menghatamkan Qur'annya itu secara tadarus ya, untuk setelah pasca selain menghafal dan ilmu agama yang lain, kalau bisa belajar ngajinya dari Al-Fatihah sampai An-Nas khatam, sorogan kalau orang dulu ya, orang dulu zaman dulu. Kalau sekarang musyafahah atau talaki ya silahkan apapun istilahnya, yang penting ngaji dari Fatihah sampai An-Nas selesai. Nah itu berarti kita sudah ada sanadnya. Nah insya Allah guru-guru LPQ Az-Zahra karena belajarnya juga sama Pak Yai, mudah-mudahan sudah bersanad ya, sehingga anak-anak yang belajar pun sudah bisa dipertanggungjawabkan bacaannya ya. Itu titip pesan saya, mudah-mudahan LPQ Az-Zahra semakin maju dan mudah-mudahan kualitas dan kuantitasnya pun akan
berkembang dan semakin maju ya. Selamat untuk semuanya dan mohon maaf kita akhiri, wallahul muwaffiq ila aqwamit thariq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami haturkan ucapan terima kasih kepada Ibu Hajah Erni Widya Stuti atas sambutannya.